Dari kota Strasbourg di Prancis, kira-kira 2 jam perjalanan menggunakan kereta ke arah timur. Um, karena itu sebenarnya menyapa Anda pada edisi kali ini. Dan sebelum saya mulai, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya di Anonymous. Yang akan begini, ketika dikritik maka kita mesti memperhatikan sumbernya. Menurut saya ini menjadi bagian yang cukup penting gitu ya, karena memang topik yang akan saya bicarakan terkait dengan masalah kritik. Ada ya, buat saya kritik itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang apa ya, bukan bukan menyerang gitu ya, tetapi tergantung seperti apa motivasinya. Dan ada beberapa orang yang mengatakan dia memberikan kritik, tapi sebenarnya itu bukan kritik. Dan bagaimana kita bisa membicarakan hal ini? Dan itu yang akan saya bicarakan pada edisi kali ini. Sebenarnya pertanyaan yang paling penting itu adalah boleh enggak sih kita itu mengkritik orang lain? Jadi ya pasti gitu ya, jawabannya adalah boleh gitu. Dan tidak ada masalah sebenarnya memberikan kritik pada orang lain. Dan karena ini berhubungan dengan dunia pendidikan, maka ketika kritik itu disampaikan kepada guru atau dosen sebagai pendidik atau pengajar, maka itu juga sah-sah saja. Sama hanya dengan beberapa anggota dewan yang mengkritik kinerja pemerintah misalnya, tidak ada masalah gitu. Demikian juga guru dan dosen itu juga tidak kebal terhadap kritik, sehingga sah gitu ya, siswa mau mengkritik orang tua mau menyampaikan keluhannya berupa kritik, tidak ada masalah gitu ya. Dan bagaimana ketika ada guru atau dosen yang ketika dikritik ini kemudian justru dia marah, dia tersinggung, wah, kemudian membuat aksi-aksi tertentu yang aneh-aneh begitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang kita mesti pandang dengan baik. Kenapa? Karena sebenarnya baik guru atau dosen itu tidak pernah kebal terhadap kritik. Sekarang pertanyaannya adalah apa sih bedanya antara kritik sama nyinyir gitu ya. Kata nyinyir ini mulai populer di seputar pemilu biasanya. Pilkada, pemilu beberapa daerah mulai populer kata-kata nyinyir ini. Apa sih sebenarnya bedanya antara kritik dan nyinyir? Kayaknya kok saya nggak nemukan ya nyinyir itu di KBBI. Karena emang istilahnya baru gitu. Tetapi menurut saya pribadi gitu, ketika orang itu menyampaikan kritik, maka kritik itu disampaikan dengan sebuah solusi. Artinya bukan sekedar mengatakan ini salah, itu salah, tetapi memberikan solusi yang masuk akal, solusi yang dipikirkan masak-masak gitu ya, dan juga mempertimbangkan beberapa aspek dan seterusnya. Kalau yang namanya nyinyir itu hanya tunjuk kesalahan gitu. Ini salah, itu salah gitu. Tapi tidak pernah memberikan masukan sama sekali. Tidak pernah memberikan solusinya, hanya sekedar ngomong aja, hanya sekedar mohon maaf bacot begitu ya, bahwa ini ngawur, tidak betul, ini mesti diperbaiki, ini tidak pas ini dan seterusnya. Dan nyinyir ini cuma bisa nunjuk ini begini, ini salah, itu salah, tanpa memberikan solusinya. Jadi dalam hal ini, maka kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya memberikan kritik itu lebih sulit daripada sekedar nyinyir. Kenapa? Karena orang memberikan kritik, maka dia harus juga memikirkan solusinya. Dan solusinya juga solusi yang dapat diperdebatkan. Artinya tidak mengatakan bahwa ini paling betul gitu ya. Setiap orang pasti punya penilaian yang demikian. Tetapi ketika orang itu diajak diskusi dan sebagainya, maka ada peluang-peluang di mana kita ini bisa saling belajar. Dan itu yang namanya sebuah kritik yang juga bisa membangun satu sama lain. Jika Anda mendengar ini bunyi bel yang meraung-raung begitu, karena memang saya sekarang posisinya berada di sebuah katedral yang tertua di kota Strasbourg ini. Namanya juga Notre Dame de Strasbourg. Jadi buat sahabat yang pernah mengunjungi kota Paris,
atau pernah membaca berita bahwa Notre Dame itu gerejanya terbakar, itu adalah Notre Dame yang ada di kota Paris, ya. Rame, rame sekali soalnya. Jadi ya pas gitu ya, kira-kira ini posisinya jam berapa ya? Oh ya jam 10-an lah kira-kira begitu. Saya harap kedengaran suara saya gitu ya. Jadi kritik dengan solusi itu sebenarnya memberikan bukti kualitas seseorang di dalam berpikir, kualitas seseorang di dalam menghargai orang lain, kualitas seseorang di dalam apa ya, memikirkan juga perasaan orang lain. Jadi kalau hanya sekedar ngomong ini salah itu salah gitu ya, ya itu bukan sesuatu yang pas menurut saya. Dan orang yang memberikan kritik tadi saya mengatakan pasti itu lebih sulit daripada sekedar nyinyir. Kenapa? Karena kalau kita bicara kritik maka pasti belajar gitu ya, belajar dengan baik seperti apa datanya, kemudian juga belajar masalahnya apa, kemudian memikirkan apa sih inti masalah yang sedang dihadapi, kemudian juga memikirkan apa ya solusi yang kira-kira tepat untuk bisa diambil sebagai jalan tengah sebuah permasalahan atau menyelesaikan sebuah konflik. Jadi memberikan kritik dengan solusi gitu ya. Jadi kalau saya makan kritik itu berarti ada solusinya gitu. Kritik yang dengan solusi ini orangnya juga sudah belajar dengan baik, mempelajari masalahnya, mempelajari data-datanya, mempelajari situasinya, seperti apa konteksnya dan sebagainya. Orang yang nyinyir begitu bisa dibilang merupakan orang yang malas. Jadi dia ini belum tentu sudah mempelajari situasinya, atau hanya sekedar mendengar kata orang langsung percaya, situasinya menjadi tidak tepat. Kemudian belum tentu juga dia ini punya wawasan yang luas terkait dengan situasi yang dibicarakan. Jadi ketika orang ini bicara tentang misalnya masalah pajak begitu, apakah dia juga mengerti seluk tentang pajak sehingga ketika ngomong begitu ya itu ngomong dengan elegan gitu, karena bukan sekedar bicara tetapi juga ada datanya, punya wawasan. Dan ini yang paling penting gitu ya. Orang yang nyinyir gitu ya, hanya bisa nyinyir, belum tentu dia bisa melakukan apa yang kalau dia di posisi orang lain yang dia pilih tadi. Dan buat saya ini menjadi bagian yang cukup penting untuk kita bermain bersama-sama. Misalnya ketika orang mengatakan kalau saya jadi dia, saya tidak ngajanya begitu karena itu salah titik. Ini menjadi sebuah nyinyiran yang tidak tepat gitu. Kenapa? Karena dia tidak memberikan solusi apa-apa gitu, hanya mengatakan bahwa cara ngajarnya salah, berhenti aja di situ. Oh, tidak pas begitu ya. Satu hal yang ingin saya bawa dalam konteksnya begitu adalah ketika mahasiswa itu protes dengan undang-undang cipta kerja. Buat saya tidak ada masalah ya kalau ingin protes, mau demo silakan, tidak ada masalah gitu ya. Tetapi ketika mahasiswa mengatakan bahwa undang-undang cipta kerja itu salah gitu, tidak tepat dan tidak ada solusinya, maka itu bukan sebuah kritik pada pemerintah, hanya nyinyir aja. Jadi apakah mahasiswa ini sudah benar-benar gitu ya, sudah benar-benar mempelajari dengan baik undang-undang yang ada gitu ya? Apakah sudah mengerti konteksnya, apakah sudah memahami pertimbangannya gitu? Kalau belum mungkin gitu ya, silakan ditanyakan. Tapi selama ini yang saya perhatikan ketika ada protes-protes yang demikian ini tidak pernah ada solusi yang disampaikan selain dicabut, diganti. Ini memberatkan pengusaha, memperlemah posisi buruh dan sebagainya.
Saya tidak masalah ketika mahasiswa ini tampil untuk membela buruh misalnya. Tapi solusi apa yang ditawarkan? Solusi apa yang disampaikan oleh pemerintah supaya gitu ya, apa yang disampaikan ini benar-benar menjadi sesuatu yang berharga. Dan ya biasanya orang yang nyinyir itu hanya fokus pada beberapa isu kecil gitu ya, dan tidak melihat gambaran besar dari sebuah permasalahan yang mesti diperhatikan bersama-sama. Jadi uh, saya tidak tahu pertimbangannya apa terkait dengan undang-undang cipta kerja, apakah masalah investasi dari luar, apakah pertumbuhan ekonomi, ya. Tetapi hanya sebagai contoh tadi aja. Tapi kalau kita kembali lagi ke esensi dari sebuah kritik, maka sebenarnya perlu disampaikan ya, sebenarnya apa sih yang menjadi solusi yang ditawarkan kepada pihak lain ketika kita menyampaikan keluhan-keluhan tadi. Mahasiswa yang sering demo unjuk rasa gitu ya, menunjukkan rasanya begitu, puasa tidak ada masalah karena ini menjadi bagian dari kebebasan berekspresi yang juga dilindungi undang-undang. Tapi kalau mau demo atau mau menyampaikan perasaannya gitu ya, unjuk rasa begitu, apakah mahasiswa sudah mengerjakan bagiannya? Artinya benar-benar mengerti dan mempelajari situasi yang terjadi sehingga kita menyampaikan solusi, menyampaikan permasalahannya, menyampaikan keluhan-keluhannya, ini menjadi sesuatu yang benar-benar pas dengan konteks yang ada. Atau cuma ikut aja gitu, ikut rame-rame aja. Ini menjadi satu kritik khususnya buat para mahasiswa. Saya ingat sekali lagi ke contoh tadi tentang undang-undang cipta kerja gitu ya. Undang-undang cukup tebal sih gitu ya, hampir 1000 halaman. Bahkan setelah direvisi pun lebih dari 1000 halaman begitu. Saya kok tidak yakin gitu ya, mahasiswa yang demo ini gitu ya, mereka sudah benar-benar mempelajari undang-undang ini. Saya tidak yakin. Mungkin keyakinan ini salah gitu ya. Ya, tidak masalah, namanya juga keyakinan. Mungkin salah gitu ya. Tetapi kalau berkaca dari situasi yang ada di pembelajaran di bangku perguruan tinggi gitu, disuruh baca 5 sampai 20 halaman materi aja berat kok gitu. Apalagi membaca undang-undang yang tebalnya sekitar 1000 halaman dengan bahasa yang bisa tingkat tinggi, yang lumayan sulit dimengerti kalau dibaca oleh orang awam gitu, maksudnya di luar orang hukum gitu ya. Apakah memang mahasiswa sudah benar-benar memahami dan membaca dengan baik, atau gitu ya hanya sekedar mengira aja. Kemudian saya memberikan satu jalan gitu ya buat mereka mahasiswa yang demo terkait dengan kerja pemerintah dan sebagainya. Berikanlah sudut pandang dari keilmuan Anda. Jadi misalnya Anda demo tentang undang-undang cipta kerja, gitu ya, tidak masalah. Silakan berikan pandangan Anda dari sisi ilmu yang Anda pelajari. Anda belajar apa? Belajar tentang ekonomi, di situ. Anda belajar hukum, ambil dari situ. Anda belajar tentang keuangan, ambil dari situ. Anda belajar perpajakan, ambil dari situ. Anda belajar tentang ilmu sosial, ambil dari situ. Gitu ya. Juga solusi-solusinya itu merupakan kajian-kajian gitu ya, yang diambil dari keilmuan yang Anda pelajari. Akan lebih kaya daripada sekedar panas-panas berdiri di terik matahari begitu, protes, teriak dan sebagainya tanpa solusi. Saya kok melihat ada celah yang kita bisa manfaatkan. Di mana celahnya adalah memberikan solusi, memberikan pandangan dari bidang keilmuan yang Anda pelajari. Jadi secara umum yang namanya nyinyir memang lebih mudah, lebih gampang, lebih simpel, tidak repot begitu ya. Dan buat saya mahasiswa yang cuma nyinyir sebenarnya seperti seorang anak kecil yang rewel tanpa sebab yang jelas, atau seperti anak kecil gitu ya, yang rewel karena tidak tahu bagaimana menyampaikan keinginan hatinya, mereka demikian.
kan cukup banyak nih gitu ya, anak umur 1 2 tahun begitu terus rewel nggak tahu kenapa gitu, ternyata dia ngantuk, ternyata dia capek gitu, tapi dia rewel dan orang mencari tahu kenapa ya dia rewel. Nah, ini menjadi sebuah apa ya, masukan buat mahasiswa. Jadi ketika Anda menyampaikan keluhan Anda, ketika Anda menyampaikan apa ya, protes Anda begitu kira-kira, maka ada baiknya gitu ya, memberikan solusi. Ada baiknya pelajari situasi. Saya kok yakin gitu ya, masih ada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini yang masih waras tanda kutip gitu ya. Artinya ketika menyampaikan keluhan itu sudah bisa memahami, mempelajari situasinya, juga memberikan solusi. Ayo, buktikan bahwa mahasiswa adalah orang yang bisa diandalkan. Khususnya karena mahasiswa ini adalah tumpuan harapan buat bangsa Indonesia di dalam kemajuan di masa yang akan datang nanti. Saya kira itu yang saya sampaikan hari ini gitu ya, dari samping gitu ya, depannya sebelah sana depannya, dari samping Notre Dame Katedral yang ada di kota Strasbourg di Prancis. Saya menyampaikan materi hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menolong, semoga bisa memberikan inspirasi. Sampai jumpa.